Kembali lagi dengan saya di sini. Mungkin kembali kita akan membahas kembali tentang aktivitas. Di materi atau video sebelumnya kita membahas mengenai analisis regresi. Maka kesempatan kali ini kita membahas analisis korelasi. Itu saya akan mengulang kembali. Bahwasanya statistika orientasi sebenarnya mudah kalau kita ingin belajar atau memahaminya dengan serius seperti kita mengerjakan soal dan lain-lain. Nah, pada materi ini sebenarnya untuk analisis korelasi itu ada hubungannya lah dengan sister regresi kemarin. Cuma yang video sebelumnya. Cuma yang membedakan adalah di analisis relasi ada namanya tambahan satu lagi yaitu namanya R tabel ya. Tapi sebelum itu kita harus tahu dulu analisis korelasi itu seperti apa. Nah, analisis korelasi itu istilah yang digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antar variabel. Jadi untuk kita dua variabel di hubungannya itu seperti apa gitu. Dengan analisis korelasi itu adalah cara mengetahui adanya tidak hubungan antar variabel. Maksudnya itu. Nah, kalau dalam koefisien korelasi itu ada di R. Nah, kalau di regresi kemarin kan T. Ini pakai yang R. Nah, efisien korelasi R itu adalah bilangan yang menyatakan kekuatan hubungan antar variabel ataupun arah hubungan dari variabel-variabel. Nilai R kalau itu bergeraknya dari negatif 1 sampai plus 1. Terus kekuatan hubungannya itu diketahui dari nilai angka. Sedangkan kalau arahnya ditentukan dalam bentuk positif atau negatif. Nah, ini untuk korelasi seperti apa? Korelasinya harus ada tingkat hubungan seperti apa. Kalau satu tuh berarti sangat bagus. Itu, atau tinggi ya, sangat tinggi ya. Kalau dari 0,8 sampai 0,9 tinggi, dari 0,61 sampai 0,80 cukup, dan seterusnya. Nah, ini contoh misalnya, kalau R-nya itu minus 1, maka itu dapat ditemukan bahwa korelasi negatifnya sempurna. Ini menandakan ada hubungan bertolak belakang kan, antar variabel X dan Y. Kalau R-nya misalnya plus 1, maka itu korelasi residuesnya sempurna. Nah, itu kalau nilainya bahwa ada hubungan searah. Jadi kalau misalnya R itu satu, nah itu bertolak belakang berarti ada variabelnya berarti bertolak belakang. Kalau dia positif satu, maka dia tuh ada hubungan antar variabelnya. Ini rumusan sederhana saja ya. Nanti video sebenarnya ini kan kalau rumusnya ini kan pakai pengiraan garis miring B kan. Nah, ini maksudnya pakai cara lain kalau nyari R. Maksud saya kalau nyari R ya, ada dia pakai yang namanya rata-rata, ada yang pakai namanya ini X kali X, jumlah X-nya, jumlah Y-nya, terus ada dia ada X kuadrat, ada Y kuadrat. Misalkan kalau ini kan kalau pakai ini kan rumusnya dia pakai rata-rata. Kalau ini dia rumusnya nggak pakai rata-rata. Nah, untuk R tabelnya itu R tabel sebelumnya kalau R tabel tuh kita harus nyari T-nya dulu. Ada di video sebelumnya. Nah, untuk nyari R-nya, R atau R untuk nyari R tabel ya, itu rumusnya tuh T. Itu dari sini T-nya per T kuadrat. DF itu rumusnya itu N-2. Jadi total datanya itu dikurangi 2. Nah, ini yang kita juga sama di video sebelumnya. Kalau misalnya R hitungnya kurang dari R tabel, maka itu hasilnya diterima. Kalau lebih dari, maka ditolak. Ya, ada soal di video sebelumnya, saya akan bahas kembali. Ada seorang teknik sifat S itu ingin tahu apakah lama penyinaran eh, nama sinar matahari itu ada pengaruhnya enggak sama energi listrik yang diberikan sama panel matahari. Caranya juga kurang lebih sama. Kita jumlahkan dulu X-nya ada sekitar 43,7. Sedangkan total Y-nya itu ada 250. X bar X-nya adalah tanggalnya sekitar 5,46 5,4625. Dan Y barnya sekitar 31,25. Caranya juga sama. Kita, karena kita pakai yang rata-rata, ini kita bilang seperti ini. Bukan bahwa XI min X bar dikali Y min barnya segini. XI min X bar kuadratnya adalah hasilnya ini. Dan Y min Y
R-nya kuadrat langsung aja. Ini yang membedakan ya. Kita nyari R-nya duluan. Di sini dulu kan sebenarnya kan dikasih lagi 0,9784. Lalu kita nyari ini-nya, hasilnya kan 11,6. Nah, kita cari R-nya pakai rumus tadi, ditemukan bahwa yang hasilnya kan 0,9784. Setelah kita lihat tabelnya, itu divisinya ada 2,4469. Nah, kita harus nyari R tabelnya. R tabelnya kan harus tahu dulu DF-nya itu berapa. Ini kan N-2. N-2 kan berarti berarti kan 8. 8 kurangi 2 atau 6. Sama dengan 6 kan. Ah, pakai. Ini itu 0,5. Kita balik dulu. Ya. Tadi itu berapa? 6 kan? Ya, kita nyari T tabelnya dulu di sini. Biasanya tabelnya kita ubah jadi 6. Kemudian 2,869. Nah, kita ubah di sini jadi ya, kita bisa lihat 0,7676. Di sini tuh, hasilnya sama. Jadi kalau kita lihat dulu nilai R-nya tadi kan 0,9784. Dia ini untuk tabelnya hasilnya 0,74. Maka itu yang lebih besar ini. Jadi apa? Nah, jadi hubungannya sudah apa nanti bisa di komentar ya. Nah, kita selanjutnya kita akan membahas eh, mengenai Spearman rank. Spearman rank. Spearman itu atau Spearman rank correlation coefficient itu adalah ukuran hubungan atau korelasi antara dua variabel ordinal atau berbasis ranking. Jadinya itu ada sebuah data, nah kita harus ranking dulu urutannya seperti apa. Nah, ini kalau digunakan itu ketika dia punya data skalanya itu ordinal atau urutan terikat. Kedua itu tidak syarat korelasi tertentu hasilnya nggak linear atau nggak normal. Yang ketiga tuh dia monotonik atau naik terus atau turun terus tapi tidak harus linear. Nah, untuk rumus seperti ini, RS itu maksudnya Spearman rank sama dengan 1 - 6 sigma D kuadrat per N kurung N kuadrat min 1, yang dimana D itu adalah sesi antara tracking pasangan data PI, yaitu jumlah pasangan data maksudnya itu jumlah datanya, dan sigma D kuadrat itu jumlah kuadrat sisi rankingnya. Kita langsung contoh soal saja. Untuk itu kita harus tahu toh langkah-langkah seperti apa. Pertama tuh susun data X-nya dulu, terus coba dari ranking, terus ranking yang paling kecil ke paling besar, itu sisi ranknya, jaraknya tuh seperti apa. Kemudian saya nanti akan bahas di kelas selanjutnya ya. Terus hitung sisinya tuh sudah kan untuk kuadratan D-nya, terus hitung RS-nya. Nah, ini contoh soalnya. Sebuah penelitian dilakukan untuk mengetahui hubungan antara intensitas sinar matahari dan energi listrik yang dihasilkan oleh pembangkit listrik tenaga surya PLTS dari 5 lokasi berbeda. Nah, lalu dihitung koefisien korelasi Spearman rank-nya dan menunjukkan hasilnya. Jadi disuruh atau mencari koefisien korelasi Spearman rank-nya, terus hasilnya diintegrasikan. Dan ini untuk datanya ada di 5 lokasi. Kalau misalnya untuk lokasi A itu intensitas sinar mataharinya itu per hari dan energi yang dihasilkan sebesar 20 di tempat B 7 itu C2 sampai E. Lalu kita rank dulu atau urutkan dulu seperti ini. Bukan melindungi kalau sinar X itu berarti ya di 7 kan. Yang 26, yang 35, yang 44, yang 5 atau 3. Nah, energi juga sama. Nah, jadi kan sini langsung masukkan saja dulu R, masukkan ke rumus RS-nya.
Kan RS tadi itu kan untuk rumusnya sama dengan 1 - 6 dikali D kuadrat per N kurung N kuadrat min 1. Nah, ini tuh kita harus tahu D-nya tuh berapa. Nah, untuk D-nya kan, untuk dari D-nya kan X min Y. Jadi itu maksudnya X min Y itu ini kurang ini kan hasilnya 0. Setelah dihitung kan hasilnya adalah 0 kan. Kita kurangi kan. Nah, kurangi kan. Kurangi. Itu masih kita masukkan. Hasilnya itu adalah 1. Satu itu maksudnya yang tabelnya tuh RS-nya itu 1. Nah, kita nyari tabelnya, kita masukkan ke Excel tadi itu dikembang bahwa tabelnya itu adalah hasilnya 0,8783. Dapat disimpulkan bahwa hal itu ditolak atau terdapat gitu. Terus soal kedua, ada sebuah studi mencatat jumlah turbin angin dan total produksi lebih dari beberapa tenaga bayu atau PTB. PTB ini pakai tenaga angin ya, bayu di 6 wilayah. Soalnya juga sama soal seperti ini, wilayahnya ya X sampai U, X, Y, Z, W, V, U, dan jumlah turbinnya ada sekian, dan produksi energinya ada sekian. Kita urutkan terlebih dahulu ya, caranya seperti apa, langsung terus kita D-nya. Lalu kita masukkan ke rumusnya RS sama dengan 1 - 6 sigma D kuadrat per N, N kuadrat min 1. Hasilnya itu adalah 1. Nah, kalau disimpul tabelnya adalah 0,114. Maka kita simpulkan bahwa tolak pasti ada terdapat hubungan. Seperti itu. Mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan yang kurang paham bisa tanyakan kembali di kolom komentar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum